yang memang perlu oleh teman-teman dikuasai ya, dikuasai dalam bisnis syariah. Dan Bang sebelumnya kemarin itu saya juga hanya masuk sampai jam 8, jadi masih memberikan beberapa inspirasi-inspirasi saja ya. Kemudian juga diteruskan oleh Kang Lutfi berkaitan dengan RPS-nya. Tapi insya Allah setidaknya teman-teman sudah mulai membaca semacam pola bagaimana teman-teman belajar dalam memahami bisnis syariah ini. Ya. Ada 16 pertemuan dengan 2 ujian. Ya. Kemudian di dalam setiap pembelajaran kita, tentunya teman-teman sendiri nanti secara individu juga belajar, juga secara kelompok juga harus belajar. Ya seperti itu, karena nanti di pertemuan setelah UTS itu teman-teman yang presentasi, begitu ya mungkin juga sudah ditekankan ya kalau dia. Ya, presentasi berarti dari mulai sekarang sebenarnya teman-teman sendiri untuk harus sudah mempersiapkan sambil di dalam perkuliahan yang tatap muka ini kita bisa saling mengkonfirmasi ya progresnya seperti apa, kemudian apa yang sudah jelas, yang sudah terpahami, dan apa yang belum itu kemudian kita diskusikan di sini, sehingga di pertemuan 9 ke sana itu teman-teman sudah paham ya secara konten dan konteks ya, sehingga dalam presentasinya bisa optimal. Itu yang kita harapkan ya pembelajaran kita. Ya. Sehingga nanti mungkinlah saya ingin juga membuat sebuah terobosan sebenarnya seperti di kampus Merdeka ya. Ini kan ini nggak tahu ini nggak masuk kan kampus Merdeka ya kalau di PSDK ya. Tapi nantilah saya anggap juga ini nanti masuk kampus Merdeka, sehingga nanti kita bisa membuat semacam inovasi desain pembelajaran juga enak ya. Teman-teman tidak kaku hanya dengan RPS, tetapi ada desain pembelajaran yang khas gitu ya, khas Pangandarannya seperti apa ya, seperti itu. Kemudian kekhasan dari program afirmasinya PSDKU gitu ya, itu mungkin itu PR yang akan saya tuntaskan dengan Pak Lutfi itu di pertemuan mungkin ketiga dan keempat, sehingga ada manual tugas yang benar-benar nanti bisa teman-teman jadikan pedoman ya, bagaimana belajar secara merdeka di bisnis syariah dengan output yang mudah-mudahan outputnya ini ekspektasinya tinggi ya, jadi bisa menjadi model bagaimana praktek bisnis syariah itu dilaksanakan secara lokal juga ya, secara khas gitu, baik yang ada di Pangandaran maupun di daerah masing-masing, dengan berbagai ini ya, dengan berbagai tentunya tantangannya. Ini sebagai obrolan awal saja ya. Contoh, ketika saya nguji di D4 itu ada dia meneliti tentang fintech ya, peer to peer lend, artinya mungkin ya ini semacam fintech yang ininya ini apa ya, pinjam meminjam sebenarnya kan kayak gitu ya. Ini menarik sebenarnya nih kalau teman-teman nanti ada yang kemudian nanti mendapatkan tugas untuk membedah di sektor keuangan gitu ya. Nah itu bisa jadi fintech itu bisa jadikan kasus. Bagaimana ini beralihnya, ini bisa diindikasikan ya, bahwa fintech itu khususnya yang kemarin itu kasusnya di Jawa Barat, itu dijadikan semacam kendaraan bagi para rentenir konvensional sebenarnya, rentenir konvensional ya, untuk mereka masuk ke rentenir digital rentenir. Jadi tantangan tersendiri sebenarnya ya di dunia digital, di bisnis digital, di pemasaran digital dan sebagainya. Sekarang kan kita harusnya memang
mindset digitalnya harus dibangun ya, mindset kita. Jadi berpikir digital ini memang tidak bisa tidak, kita harus kuasai, kita bangun, kita konstruksikan ya. Karena dunia sekarang ya memang mengarah selalu dimudahkannya dengan kalau kita menguasai teknologi proses mendigitalkan dalam pinjam meminjam ya seperti itu, dengan bahasa kerennya adalah fintech di situ ya, finansial teknologi ya keren. Tetapi ketika nanti nilainya, nah ini ketika kita berbicara nilai, syariah itu berbicara tentang value ya, tentang nilai-nilai luhur ya, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai suci ya, nilai-nilai yang memberikan maslahat. Ketika negatif, maka teknologi itu sendiri menjadi ya istilahnya kalau namanya teknologi artinya alat, artinya senjata. Ya ada senjata makan tuan ya, atau katakanlah ya pisau bermata dua dan sebagainya. Dalam artian teknologi itu dari sisi bisa mempercepat kebaikan itu sampai ke setiap orang, tetapi pada waktu yang bersamaan teknologi itu sendiri bisa mendistribusikan kerusakan secara cepat masif ya. Dalam waktu yang katakan tadi yang cepat itu ke seluruh komponen kehidupan masyarakat dunia, sehingga istilahnya efek dari kerusakannya juga besar sekali, cepat sekali kan kayak gitu ya. The man behind the gun gitu ya, seperti itu. Di balik itu ya ada kontribusi bagaimana manusianya, apakah mau yang negatif mau yang positif. Kasus yang menarik sebenarnya ya, dari si fintech itu dijadikan sebagai alat kendaraan beberapa orang yang tadi ya, yang rentenir konvensional, dan tandanya itu bisa dilihat ya, ikro gitu ya, tanda-tandanya bisa jadikan dari sisi mereka menggunakan bunga, ya, pasti menggunakan bunganya yang lebih dari bank istilahnya. Artinya kalau kita kaji syariah, berbicara bunga saja atau ribanya saja sudah diharamkan, mau 1%, 2%, 3% kan kayak gitu. Ya, istilahnya nanti kita berbicara tentang hukum nanti ya di pertemuan berikutnya, kita berbicara tentang masalah hukum halal haramnya sesuatu gitu ya. Apakah itu produk, apakah itu jasa atau perilaku. Ya, bahkan kita niat pun sebenarnya kita hati-hati bisa jadi akan ada sisi ya, dari sisi niatnya saja sudah masuk ke ini istilahnya haram dan sebagainya. Ini penting untuk kita kemudian berhati-hati. Ya, seperti itu. Di sini dilihat tandanya ada tadi ya, menggunakan riba yang melebihi ya, bunganya tinggi kan seperti itu ya kalau bunganya tinggi. Tapi memang istilahnya cashnya cepat gitu. Pokoknya syarat untuk mendapatkan pinjamannya sangat mudah sekali. Tapi itu adalah jebakannya di situ, sangat mudah. Dan kita sering tergiur dengan mudah gitu, dimudahkan. Ini perilaku yang sebenarnya kalau secara syariat ini perilakunya tidak syar'i. Ketika segala sesuatu ingin dimudahkan, ingin cepat, ingin enaknya saja, kan. Ini sebenarnya bisa dihukumi secara syar'i, nggak boleh, bisa haram, bisa katakanlah sebuah perbuatan yang banyak madorotnya daripada maslahatnya gitu ya. Seperti itu. Jangan-jangan makan mie instan juga dalam konteks syariah jadi gimana? Mie instan. Ya. Ya, artinya kan kalaupun instan itu ya artinya kalau di situ ada kata halalnya, tetapi kalau kemudian ya dari sisi yang lain menurut katakanlah kesehatan masing-masing itu bisa berisiko, yang lebih baik kalaupun tidak bisa ditinggalkan sesuatu yang tadi itu hukumnya mubah atau boleh atau katakanlah justifikasi halalnya, tetapi untuk hal tertentu bisa jadi Anda harus berhati-hati kalau pun. Nah di situ ya yang disebut dengan wisdomnya, bijaksananya, arifnya kita. Ya, makanya pun tidak katakanlah mie tiap hari ya, kayak gitu kan, kayak gitu. Ya misalnya setiap hari, tapi mungkin ya sepekan sekali ya kayak gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini diajarkan dalam bisnis ya. Kehati-hatian di dalam
hal yang sifatnya sebenarnya itu dibolehkan, tapi kita tetap hati-hati. Kenapa? Karena nanti ada unsur yang hawa nafsu sebenarnya ada di dalam diri kita, ada unsur hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini inginnya apa coba? Berlebih-lebihan. Itu aja. Dan berlebih-lebihan ini nanti kalau konteksnya bisa jadi diharamkan. Ya, sikap yang berlebih-lebihan ini. Jadi nanti hasilnya teman-teman ketika berbicara tentang haram itu tidak hanya haram secara zatiahnya ya, zatnya ya diharamkan, tetapi saja perilakunya sendiri. Awalnya perilaku tertentu tidak diharapkan. Ya ini ya sebagai materi ya, materi yang membuat Anda harus sadar. Ya, sadar terhadap nilai-nilai yang begitu dijunjung tinggi dalam bisnis ya yang berbasis syariah, yang sebenarnya itu kalau dilaksanakan akan berpihak kepada kemaslahatan kemanusiaan, ya, kemaslahatan kita gitu ya, seperti itu. Dan di pertemuan sekarang saya akan coba ya tentang masalah nilai itu, kemudian membahas tentang maqasid syariah, ya, maqasid syariahnya. Termasuk sebelumnya mungkin ya secara garis besarnya kita pahamkan dulu ya sama-sama tentang konsep atau definisi dari bisnis itu apa, kemudian apa syariah itu, kemudian bisnis syariah itu bisa dikonstruksi oleh teman-teman seperti apa. Nah, setelah itu apa tujuan dari bisnis syariah atau dalam konteks hari ini adalah syariahnya dulu ya, seperti apa. Kemudian kalau kita memahami 5 atau kata tujuan syariah ini, insya Allah ya kita akan dimudahkan lah untuk kemudian bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis yang etis, gitu, bermaslahat untuk kehidupan kita dan juga orang lain. Nah, itu prolog ya dari saya terkait dengan apa yang harus dipahami oleh teman-teman. Kayak sebelumnya saya ingin mengevaluasi kemarin ya, pemahaman kemarin. Kemarin juga sebenarnya ada banyak sekali yang saya sampaikan walaupun 30 menit itu. Mungkin dari ya. Silakan ada yang masih ingat mungkin beberapa poin ya, beberapa poin dari pertemuan kemarin ya. Silakan untuk mungkin disampaikan responsinya. Singkat-singkat saja. Silakan siapa saja lah di sini. Ya, kita waktu 5 menit lah kurang lebih ya, 5 menit responsinya. Silakan. Dari apa yang saya sampaikan, mungkin dari apa yang Pak Lutfi sampaikan, apa yang Anda pahami gitu ya. Silakan. Silakan. Ada yang dicatat nggak, yang kemarin dicatat? Boleh dicatat di kertas ya, mungkin atau dicatat di dalam hati, di dalam pikiran, sehingga ada bekas diingat kita ada. Oh itu tuh yang diketahui oleh Pak Zainal atau Pak Lutfi gitu ya. Bekas apa yang diingat, apa yang dipahami. Silakan.
Mau disebutkan nama? Mau? Ya udah disebutkan. Ya. Siap-siap ya, sebutkan namanya. Siapa nih yang beruntung disebut namanya? Siapa ya? Siapa Kang Lutfi? Coba ada Nurung. Arif Nusa, ada nggak Nurung? Nggak ada ya Nurung ya. Dah, Adinda. Nggak ada juga. Nah. Ada Pak, maaf sebelumnya laptop saya lagi nge-lag. Oh ya. Itu Pak, kalau di minggu lalu yang saya ingat tuh tentang Bapak sempat menyampaikan tentang DNA dari surat Al-Asy yang waktu itu adalah sangat yang paling penting dalam Al-Quran juga. Terus dari situ, dari waktu pun kita bisa memaksimalkan waktu, itu kita bisa mendapatkan keuntungan. Terus kalau ya untung rugi dari waktu itu kita sendiri yang bisa mengatur untuk apa kita pergunakan waktu itu sendiri. Terus dari nasihat menasehati, lanjut berkolaborasi, dan sesama menjaga iman, dan sesama beramal soleh, dan juga kemarin Bapak sempat nyebut tentang layar, yang liar, layar, sama liar. Ya itu sih Pak paling. Terus juga nyampein pembobotan mengenai tugas, praktek kuis, UTS, UAS-nya, terus juga proyek sampai UTS UAS-nya apa gitu Pak. Ya, itu modal bagus ya, Adinda. Mudah yang lain juga sama. Saya ingin yang lain. Ahmad Fauzi, ada dua kelihatan ya Ahmad. Oh iya Pak, yang satu itu dari HP. Oh ya, silakan. Nah, kalau yang saya tangkap dari pertemuan kemarin sih Pak, di bisnis syariah ini dalam praktiknya kita nggak hanya mencari keuntungan dan mencari keuntungan yang sebesar-besar saja, tapi kita juga mencari keridhaan, mencari rahmat dalam jangka praktik usaha ini Pak. Mungkin itu saja Pak dari saya. Oke, itu juga modal yang sangat bagus ya untuk memulai kita belajar bisnis syariah dan nanti mempraktekannya. Dipahami, itu yang dipraktekkan, dan apa yang dipahami itu harus sesuatu yang nanti memberikan maslahat ya pada kehidupan. Nah, dalam arti kita selalu fastabiqul khairat, lomba-lombanya pada kebaikan ya, atau kita selalu berkecenderungan berpihak hal-hal yang baik, sehingga kita menginputkan segala sesuatu dalam diri kita, dalam memori pikiran kita adalah hal-hal yang baik. Buruk itu bisa difilter ya oleh kita. Oke. Itu ya modal yang bagus sekali ya. Tadi ada dari Adinda, dari Ahmad. Kemudian ya ketiga siapa ya? Ini nih, Nur Ali. Silakan. Dari pertemuan minggu kemarin yang saya ingat itu ada salah satu cerita Bapak yang dimana pendiri perusahaan itu melibatkan pihak ketiga atau keempat itu yang atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan masyarakat di sekitar perusahaan itu. Ya. Oke. Sehingga perusahaan itu bisa berjalan dengan baik karena keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Oke ya.
melibatkan Allah Subhanahu wa taala ya. Melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi hal yang sangat-sangat fundamental ya. Basic di dalam kita berbisnis dalam arti sibuk dalam kehidupan kita untuk memenuhi kebutuhan dan juga keinginan adalah melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selain ikhtiar, di situ ikhtiar itu diapitnya oleh dua. Yang pertama adalah niat, setelah itu adalah doa. Dan bahkan kalau ini melingkar ya, lingkarannya ya artinya di ikhtiar kita itu dibentenginya dengan dua hal itu, doa dan niat ya, doa dan niat seperti itu. Karena itu selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan kita. Oke, sudah cukup ya, saya merasa teman-teman sangat memahami ya bagaimana teman-teman bisa melakukan sebuah kegiatan bisnis ini yang memberikan dampak maslahat besar adalah apa yang tadi telah disampaikan oleh teman-teman ya. Ada DNA alasannya, ada mardotilahnya, ada melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kalau dipahami oleh teman-teman dan kemudian di breakdown ya ke dalam kegiatan teknis teman-teman, setelah itu teman-teman istiqomah sudah selesai ya, istilahnya sudah tinggal istiqomah saja, artinya teman-teman untuk bisa membuktikan bahwa teman-teman kompeten dalam bisnis syariah ya. Yang memang dalam pelaksanaannya tidak semudah apa yang tadi disampaikan, tetapi justru itu yang tadi saya sampaikan ya kepada Anda. Jangan berharap hal-hal yang katakanlah mudah-mudah saja. Tetapi kita juga ada harapan bahwa ketika kita menemukan yang sulit itu, kita kemudian mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hidup itu adalah perjuangan, ya. Hidup itu adalah berjuang. Berjuang untuk apa? Untuk mendapatkan tadi ya, teman-teman tadi katakan mardotillah, berjuang untuk selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala, terkoneksi terus dengan Allah Subhanahu wa taala, dan saling menasihati atau saling berkolaborasi dalam kebenaran dan kesabaran. Oke. Anggap sudah cukup, Anda sudah paham. Berikutnya saya akan share. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Apa yang Anda pahaminya ini sudah dibaca ya? Sudah, Pak. Ini adalah pertanyaan ya. Pertanyaan tentang apa yang Anda pahami. Ini pertanyaannya bisa pertanyaan yang kemarin, yang tadi saya sudah sampaikan kepada Anda, apa yang Anda pahami yang kemarin. Tadi telah disampaikan oleh 3 teman Anda. Mudah-mudahan yang lainnya juga sama-sama memahami ya apa yang kami kemarin sampaikan. Karena itu adalah modal dari teman-teman untuk belajar dan sukses dalam bisnis syariah. Ya. Oke. Di sini ada satu gambar yang ya mohon maaf ya, nanti gambarnya mungkin bisa jadi membuat nggak nyaman, tapi inilah fakta yang perlu kita pahami. Hanya sebagai sebuah simulasi saja. Ya, oke. Ini pertanyaan ini terkait dengan gambar yang berikut ya. Nah, silakan 2 menit atau 1 menit. Anda lihat, Anda mungkin baca ya di situ kalau ada kalimatnya, juga kalau ada gambar, apa saja informasinya, kemudian apa yang Anda pahami. Oke. Silakan yang sudah paham. Silakan yang sudah paham acungkan tangan. Mana emotikonnya ada kan?
Ayo yang sudah, siapa nih? Acungkan tangan. Yang sudah paham, raise hand-nya bisa tuh diklik, atau mungkin ini nih yang ada emoticonnya kan ada. Ya. Ada di Anda itu emoticonnya. Ada ya? Ada, Pak. Ada? Ya udah. Silakan yang mau bicara, yang mau nih, yang emoticonnya diklik kalau memang sudah paham. Ini belum ada tanda nih. Mungkin saya mau sedikit. Clarissa nih. Clarissa ya? Atau siapa yang tadi? Tri, Pak. Yang tadi mau sedikit siapa? Tri, Pak. Tri. Mana? Sorry. Tri Burwani, Pak. Tri. Ya. Oke. Silakan Tri. Dari gambar yang saya lihat, kita kan hidup berdampingan dengan orang lain. Tentunya nggak semua orang memiliki nasib seperti ini. Mungkin dari orang yang mampu belum bisa berbagi dan memberikan sedikit yang dia punya, sehingga mereka-mereka yang mengalami seperti ini terus terjebak dalam garis kemiskinan ini, Pak. Mungkin sekarang kayak kesusahan air gitu, mungkin sekarang udah mulai terbantu gitu, seperti adanya menghimpun dana gitu, kayak di Kita Bisa gitu-gitu, Pak. Jadi mungkin karena adanya teknologi sekarang udah mudah kita membantu sesama sih, Pak. Gitu. Oke. Udah, Tri. Oke, terima kasih ya. Ada refleksi di sana, ada pemahaman, juga ada resolusi, ada komitmen, ada nilai. Banyak ya, dari satu gambar saja sudah memunculkan Anda semacam komitmen. Nilainya ada komitmennya, ada sebuah resolusi, dan ada sesuatu yang ingin aku lakukan untuk supaya katakanlah hal-hal yang tadi terlihat dipahami di dalam gambar ini tidak terjadi atau apa. Nah, kalau sudah kayak gini kan optimis saya ya. Tadi dari Clarissa nih, silakan Clarissa. Makna dari gambar ya, Pak? Iya. Memahami ini aja dulu. Yang saya paham, kalau dari yang saya pahami itu kan jadi menurut saya karena tidak dipakai gitu ya, maksudnya syariah Islam, jadi bahkan penderita AIDS itu sudah sangat banyak gitu, sampai puluhan juta. Kemudian ada karena mungkin ya banyak orang yang tidak bersedekah dan di dalam hartanya itu tidak dibagikan kepada orang lain, jadi ibaratnya kemiskinan itu dan gelandangan itu tetap berkeliaran gitu. Gelandangan itu tetap berkeliaran dan kemiskinan itu bukannya berkurang malah makin menjadi karena yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin gitu. Terus untuk foto ini kan dia setelah bersama PBB gitu ya, ketika membagikan makanan, padahal keadaannya itu memang bukan dia sendiri kan di sini, tapi dia itu depresi, bunuh diri karena setelah dia memfoto ini tuh sebenarnya dia mendapat penghargaan, tapi dia memang merasa depresi gitu, mendapatkan penghargaan dari foto yang diambil ketika si anak ini tuh ditunggu oleh burung pemakan bangkai seperti itu. Jadi dia merasa tidak bisa menolong dan merasa dia itu terlalu jahat, jadi dia bunuh diri. Dan berarti si Kevin ini ada rasa bersalah juga sih terhadap apa yang dia lakukan. Seperti itu. Oke,
Ini menurut saya luar biasa sekali ya, ya analisis apa yang dipahaminya dari gambar ini. Jadi gambar ini tidak berbicara secara verbal, tapi kemudian interpretasi Anda semua mungkin yang di sini ya, yang berapa belas orang ini di sini akan berbicara seperti beberapa teman Anda itu yang tadi ada Clarissa dan Tri. Yang kalau dimaknai atau dipahami lagi oleh orang yang mendengarkannya, di situ ada nilai yang terungkap ya. Di balik itu ada apa, kemudian ada informasi apa, ada sesuatu apa, banyak sekali. Nah, oke. Nah ini saya akan jadikan teman-teman topik sekarang di slide ini itu tugas ya, tugas semua, tugas masing-masing individu. Tugasnya apa? Coba bisa teman-teman di ini ya, ditulis ya. Nanti ingatkan juga saya Kang Lutfi ya di tugas ini. Nanti yang untuk dikumpulkan apakah pekan depan? Ya, saya harapkan pekan depan supaya nanti terkonstruksi nilainya, karena ini kaitannya dengan nilai-nilai yang oleh Anda itu digali dari sebuah gambar. Ya, gambarnya ini saya baru menampilkan satu dari sebenarnya 2 lagi ya. Saya lihat 3 sampai 5 gambar atau ya saya tambahkan saja 3 gambar. Artinya ada 2 gambar yang nanti 2 gambar yang kedua ketiga itu adalah Anda yang mencari. Ya, Anda yang mencari. Karena 2 gambar ini, sebenarnya 2 gambar ini akan saya berikan. Ini biasanya di kampus, kalau kampus Merdeka. Nah, kampus Merdeka. 2 gambar ini, kalau ini kan gambar Merdeka ya, istilahnya ini gambar Merdeka. Anda disuruh kayak gini. Disuruh melihat ini gitu ya. Artinya suka nggak suka Anda harus membahas gambar ini. Gambar Merdeka itu namanya. Ya, tetapi itu juga pembelajaran bahwa ini di sini ada secara kognitif kita memang distimulasi dengan sebuah gambar. Tapi gambar yang kedua ketiga itu bebas. Ya, Anda merdeka Anda tuh untuk katakanlah, tapi Anda tahu polanya ya, tahu bahwa tujuannya adalah saya melihat gambar ini karena saya akan mengeksplorasi nilai value tertentu. Bahkan kalau di dalam diri Anda tadi ada semacam, kalau itu sampai ke membuat program, ada semacam komitmen untuk membantu orang, karena ini adalah kelihatannya lah orang-orang yang sangat kata miris ya kehidupannya, yang perlu kemudian dibantu, kita usahakan untuk hidupnya lebih makmur, berarti itu sudah muncul program komitmen apa. Nah itu ya, silakan ini juga dieksplorasi seperti itu, yang lainnya karena ini berkaitan dengan waktu, jadi saya tidak satu-satu ya bertanya terhadap nilai ini karena nanti bisa habis juga sih waktunya, karena ada beberapa slide yang nanti akan saya sampaikan sebagai stimulan yang lain ya. Untuk yang sekarang tadi ya, sama gambar ini silakan eksplorasi nilainya atau apapun lah seperti tadi aja yang disampaikan oleh Tri dan Clarissa. Silakan ya, dibuatlah seimajinasi mungkin atau sefaktual mungkin dan sesuai dengan tadi hati nurani ya, hati nurani teman-teman tersentuhnya dengan gambar ini di mana tuliskan saja. Ya, nanti dua gambar itu silakan Anda cari, mau gambar itu gambar yang kayak gini di foto di Google di apa, ternyata mungkin adalah gambaran kehidupan keseharian di mana Anda tinggal. Contoh saya berikannya, misalkan Anda jalan-jalan di situ, kemudian Anda melihat ada tumpukan sampah, di foto saja ya, di foto. Tunggu ya, di foto. Nah, di foto kemudian foto itu kan jadi gambar. Jadi artinya jadi ya foto itu jadi gambar yang seperti ini, artinya oleh Anda bisa dimunculkan di PPT ya, bisa dimunculkan di Word kan seperti itu. Tapi itulah gambar yang itu original Anda, yang memang Anda memfotonya dan Anda berinteraksi dengan gambar ini. Kalau ini kan kita istilahnya, oh ini di mana Pak Jenal? Ya, saya juga nggak tahu ini di mana ya, mungkin ini di Afrika atau di mana, berdasarkan ini adalah di Afrika kan kayak gitu. Tapi kan istilahnya Afrika jauh ya, ribuan kilometer mungkin dari sini. Nah itu kan ya, artinya didekatkannya hanya dari sisi rasa. Tapi kalau Anda nanti 2 gambar berikutnya bisa jadi tak berjarak. Bisa jadi gambar itu ada di dekat rumah gitu Anda ya. Ada di dalam rumah, kalau di dalam rumah jadi apa? Yang mungkin gambarnya kalau di dalam rumah gambar-gambar yang baik aja misal.
Tapi di dekat rumah misalkan di situ mungkin ada lahan kosong misal ya, lahan kosong yang ditumbuhi oleh tanaman liar, layar liar gitu ya, tanaman liar. Kan itu ya, difoto. Jadi gambar kan? Silakan Anda uraikan. Mungkin Anda akan ada ide, inspirasi, ada nilai, ada sesuatu yang diungkapkan. Anda tersentuhnya di apa? Terenyuhnya di apa? Silakan aja tuliskan. Ya, jadi ada 3 gambar ya. Paham ya ininya? Oke, sebelum beranjak ke slide berikutnya, ada yang mau ditanyakan tentang tugas ini? Sudah jelas? Ya, kalau udah jelas kan alhamdulillah ya. Berarti tinggal teman-teman lakukan sesuai dengan arahan saya tadi ya. Selama 1 pekan ini teman-teman bisa curhat-curhatan lah berkaitan dengan apa yang Anda lihat gitu ya. Dituliskan saja ya. Tidak dibatasi sih, boleh berlembar-lembar juga kalau memang ternyata itu membuat Anda bisa mengaktualisasikan pemahamannya secara utuh ya. Oke. Dari gambar ini kita beranjak ke model ya. Nah, ke model. Ini. Mudah-mudahan dari gambar ke model ini juga Anda menemukan korelasi ya. Semacam mungkin nilai atau perilaku atau suatu bangunan atau suatu tindakan yang istilahnya gambar-gambar yang mungkin negatifnya itu bisa hilang ya, digantikan mungkin dengan gambar-gambar yang baik. Itu ya, saya lupa ya tadi menekankan tolong yang gambar yang 2 dan 3 itu sebenarnya Anda bisa mensut atau memfoto gambar yang baik juga ya. Enggak, tadi kan kalau saya mencontohkannya ada sampah, ada lahan kosong yang ini. Sebenarnya Anda bisa jalan-jalan menemukan sesuatu yang begitu indah gitu ya. Boleh. Ya. Jadi yang satu yang indah, yang satu yang enggak indah lah gitulah. Ya. Dipoto lah, kemudian dieksplorasi gitu. Jadi tidak semuanya juga yang jelek-jelek. Nah, di sini teman-teman coba pahami dulu ruang lingkup bisnis syariah dalam apa konteks pembelajaran bisnis syariah di semester ini. Saya ingin hanya menekankannya kepada 2 hal dalam bisnis syariah. Sebenarnya bisnis syariah ini nanti kalau kita bahas banyak sekali ya, banyak sekali komponen-komponennya gitu. Bisa dibilang kalau hanya hafalan saja jadi rumit. Jadi sebenarnya yang rumitnya itu bisa jadi di hafalan ya. Karena banyak istilah-istilah dalam bisnis syariah gitu. Jadi kalau Anda hanya mengandalkan hafalan, jadi kalau selama ini nih Anda belajar dalam pembelajaran Anda selama ini dari SD, SMP, SMA gitu kan, kemudian di perguruan tinggi hanya mengandalkan hafalan. Ya, hafalan itu akan rumit. Ya, itu akan ribet, kemudian akan menyusahkan diri sendiri. Oke. Itu kalau hanya mengandalkan hafalan. Dan ini ketika masuk bisnis syariah karena banyak istilah-istilah yang istilahnya memang mau nggak mau juga setidaknya dibaca ya kayak gitu supaya paham. Kalau dihafalkan jadi nanti apalagi dihafalkan tanpa paham ya jadi ribet nanti. Gitu. Bisa jadi nanti gini, kita ngakunya syariah ternyata tidak syariah gitu ya. Namanya saja syar'i kan gitu ya. Kayak gitu namanya bisnis syariah, ternyata dalam pelaksanaannya orang ini paham nggak ya syariah itu kan gitu. Nah, contohnya ini ada 6 apa ya, ada 6 mungkin indikator lah ya. Ini kalau bisnis syariah ini ada sebagai konsep. Kemudian nanti konsep ini katakanlah bisnis syariah itu oke lah dimensinya hanya 2 ya, dimensinya cuma 2. Ini bisa Anda sebenarnya kembangkan ketika nanti teman-teman masuk ke dalam sebuah budaya literasi. Dalam arti Anda tetap melakukan literasi dengan berbagai macam sumber, baik buku
menemukan macam-macam yang namanya model bisnis syariah atau kemudian istilah-istilahnya, ya termasuk katakanlah mungkin dimensi-dimensinya banyak, ya seperti itu. Tapi kami di sini mengambil ini sebuah model sebenarnya dikemukakan oleh Pak Adi Warman Karim, ya di Karim Business Consulting di situ. Saya ambilnya dari sana. Ini ada dua, karena ini menurut kami nih, menurut saya ini sederhana sekali. Ya sederhana, tetapi kesederhanaan ini kalau kemudian dilakukan oleh kita, kesederhanaan ini ternyata begitu indah gitu ya. Coba tidak indah bagaimana? Contoh nih ya, dari sisi perilaku saja ya, manusia atau perilaku kitanya nih. Kalau kita konsep tentang iman, zuhud, dan ukhuwah ini adalah perilaku yang keren. Ya kan ada yang paham di mana kerennya, atau di mana canggihnya, di mana amazingnya ini. Iman, zuhud. Ada yang mau berkomentar? Dimensinya cuma dua ya, perilaku manusia dan aplikasi bisnisnya. Gitu. Jadi implementasi dalam bisnisnya, siapa perilaku manusianya. Gitu. Ya kan? Mau berkomentar? Iman itu apa coba? Secara konsep aja, kita masuk ke konsep lalu. Etimologi lah secara harfiah, secara bahasa gitu ya, atau secara sepintas yang iman itu apa sih gitu? Keyakinan, Mbak. Iman itu adalah yakin. Sekarang kita buat semacam simulasi di dalam pikiran kita dengan beberapa pertanyaan. Masuklah ke dalam diri kita aja. Bagaimana Anda bisa katakan lagi nih? Apa yang terjadi kalau orang itu sudah memiliki keyakinan terhadap lakukan? Apa yang Anda akan lihat? Terhadap apa? Dari perilaku orang yang sudah yakin, yang akan Anda lihat? Yakin. Ya? Coba kalau andanya yang tadi mau dikata yakin gitu. Apa yang akan terlihat dari perilaku orang itu? Punya pendirian gitu, Pak. Tidak akan berpaling, Pak. Iya. Tidak akan berpaling. Tidak akan berpaling terus. Optimis, Pak. Optimis. Oke, kita mulai ini melihat perilaku itu kan visualisasi ya, visinya dari visualisasinya. Jadi visualisasikan orang yang optimis itu yang gimana? Orang yang berpegang teguh dengan pendapatnya, Pak. Oke, itu masih mungkin sebuah nilai di kedalaman ya. Di kedalaman ini kalau perilaku itu kan kelihatan ya. Betul nggak? Kalau perilaku itu udah kelihatan kan oleh orang itu. Ya, orang yang udah yakin ini kelihatan ya. Kelihatan secara fisik, kelihatan kalau matanya misalkan ini berbinar, mukanya misalkan apa cerah gitu ya, senyumnya mengembang, nah kayak gitu. Kita bisa memvisualisasikan seorang yang dikatakan punya perilaku yang dikaitkan dengan iman, dengan yakin. Gimana? Gambarannya seperti apa? Kan tadi kita udah bicara gambar ya, tadi gambar. Coba gambarkan orang yang iman. Kan tadi kan ada gambar ya, gambar masalah nih. Ada gambar orang yang apa, orang yang tadi lagi makan apa tapi di belakangnya ada burung. Itu kan ada visualisasinya, ya. Seperti itu. Nah, sekarang iman. Tadi yang yakin. Coba gambaran orang yang yakin apa? Punya pendirian gitu, Pak. Hah? Punya pendirian gitu. Berpegang teguh terhadap sesuatu. Nah, oke, itu kan mas sama itu nilai dalam. Sekarang kan tadi
nilainya sudah ya. Sekarang kita berbicara perilaku. Jadi ini teman-teman belajarnya. Tadi udah berbicara tentang nilai dari sebuah gambar nilai. Sekarang kita berbicara tentang perilaku. Kalau nilai itu kan istilahnya bisa jadi abstrak ya atau suatu di kedalaman enggak. Tapi kemudian juga akan muncul dalam sebuah perilaku. Nah sekarang kita berbicara perilaku iman. Imannya sendiri memang nanti akan ada sebuah nilai, tapi kita berbicara perilaku orang yang memiliki iman itu. Gitu. Nah gini supaya teman-teman ngerti. Caranya adalah coba bayangkan teman-teman sebagai pelukis. Ya. Ya, bayangkan ya teman-teman sebagai pelukis, sekarang ininya apa? Coba saya minta lah teman-teman, ini simulasi. Kan di RPS kita selalu simulasi ya, Kang Lutfi ya. Ada simulasinya gini. Coba buat gambar muka orang yang menurut Anda ini beriman. Yang yakin gitu, muka orang yang tadi ini gambar muka yang yakin itu yang gimana, coba gambarkan, bisa nggak? Waduh, saya nggak bisa ngegambar ya, mau gambar orang yang wajahnya kayak ya meyakinkan jadi tidak meyakinkan. Nah kira-kira coba ada nggak yang bisa, coba mana ada yang bisa gambar sampai waktu setengah menit. Kan emoticon aja bulat gitu, kemudian tanda matanya gimana. Nah ini Pak, wajah orang beriman ini kayak gini harusnya gitu. Ya, atau Anda mengatakan wajah orang beriman itu misalkan di situ ada jenggotnya gitu ya. Ya silakan, menurut Anda coba saya ingin lihat seperti apa sih gambar terhadap orang yang yakin itu gitu yang. Coba saya ingin nih, ya udahlah dianggap merdeka ya, Anda merdeka aja soal belajarannya supaya lebih berkembang ya imajinasinya, inovasinya nih. Supaya tidak berbicara iman itu tidak kaku, tidak dogmatis. Tetapi iman itu begitu sangat apa ya? Istilahnya ini rahmat ya, rahmatan lil alamin ini, rahmat, sesuatu yang menyenangkan bagi semua. Sesuatu yang ada given di dalam kita yang perlu kita syukuri. Sudah ada? Coba perlihatkan yang sudah. Mana di merah kita lihat sama Kang Lutfi nih, misalkan Kang Lutfi, oh betul ini ada gambar wajah beriman gitu ya, gambar yakin gitu ya. Atau ini simbol, bisa jadi simbol yang namanya iman atau yakin itu apa? Ada. Coba. Mana? Ada. Coba perlihatkan. Simulasi ini saya harap saya desain sesuatu yang perlu dituntaskan. Dan artinya gini teman-teman, ini akan selalu menjadi PR. Tapi tetap harus ada ditampilkan 1, 2, 3 hasilnya. Artinya yang lainnya pun tetap ya harus menuntaskan tadi ya gambaran iman itu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh ada indikator, itu harus ada gambarnya semuanya. Gambar orang juhud itu menurut Anda gambar ya? Gambarnya. Silakan. Gambarnya bisa Anda secara manual sebagai Anda seorang pelukis gitu dilukis, atau gambar itu adalah Anda ambil sebuah foto atau apa, baik foto yang di YouTube atau foto sendiri sebagainya, yang kemudian ini terasosiasi ini adalah gambar iman, gambar orang beriman, atau kemudian gambar juhud, ini gambar ukhuwah. Kita belajar memvisualisasikan bisnis syariah itu clear.
Tidak hanya di sebuah deskripsi atau sebuah penjelasan verbal atau penjelasan deskriptif, kritis. Tapi bisa jadi ini betul-betul gambaran besar itu adalah dari hasil Anda memfoto ya di dalam keseharian. Dari sesuatu yang begitu Anda Anda memadukan mensintesakan satu titik dengan titik lain atau garis lain dengan berbagai bentuknya sehingga menjadi bentuk gambar. Saya ingin lihat 2 orang saja yang sudah bisa memberikan visualisasinya. Nah, ada nggak? Simulasi ini sepertinya cukup sederhana, tetapi kalau dimaknai dengan kesadaran utuh, di istilah yang saya sering sampaikan, kesadaran utuh. Ya, kesadaran utuh, maka yang teman-teman lakukan ini memiliki dampak yang sangat kompleks sekali. Mana di ini ditayangkan? Ada yang buat di ini di laptop? Ada. Nanti saya jadikan co-host untuk bisa menayangkan. Sebenarnya enaknya ya Kang Lutfi kalau memang kita mau agak ini dikit istilahnya secara asinkronus bisa melalui Padlet ya, Padlet. Nah, teman-teman menggunakan Padlet, aplikasi Padlet? Pernah, Pak. Pernah? Itu bisa itu. Ya. Ya, atau aplikasi yang lain lah juga bisa gitu. Dalam arti Anda masuk di kelompok ya, di kerja kelompok itu bisa. Jadi nanti ada semacam Anda itu belajar tidak tetap muka kayak gini saja ya, dengan dosen dalam arti ini di kelas. Tapi ada kelas lain yang oleh Anda diikuti ya, karena itu adalah koordinasi kelompok, belajar berkelompok gitu ya. Anda dan mungkin hari besoknya lagi itu bisa ya, namanya asinkronusnya gitu. Itu udah biasa ya. Oke, saya ingin coba 1-2 orang ada nggak ya pebisnis ya. Kita ini kan ya, ketika kita ingin mendapatkan maslahat dari interaksi kita, ini kan ada interaksi bisnis di situ, interaksi kita dengan konsumen, pelanggan. Hal yang perlu kemudian kita bangun itu adalah empati kita kepada pelanggan kan gitu ya, kepada konsumen, kepada pelanggan kita kan. Kalau kita nanti berinteraksi, ini ada kata interaksi itu di dalam ruang lingkup itu. Ketika kita katakanlah memang butuh ya, perlu dengan supplier ya, supplier nih, berarti apa yang harus kita lakukan pertama kali? Kita harus berempati dengan supplier. Artinya kata empati ini adalah kita harus menjadi seolah-olah kita suppliernya gitu. Apa sih yang diinginkan oleh supplier? Ya kita jadi suppliernya. Nah itu yang dirasakan oleh supplier kayak gitu. Ini juga sama ya, dengan melihat gambar yang dibuat oleh katakanlah Adinda itu, kemudian mendapatkan juga penjelasannya, akhirnya kita bisa masuk ke dalam dunianya, perasaannya Adinda itu yang disebut dengan kita dengan itu. Kayak tidak dengan kemudian bisa jadi imajinasi kita, kalau tidak ada visualisasinya gitu, imajinasi kita dengan imajinasinya katakanlah orang lain terhadap suatu benda yang disebutkan kelapa nih, misalkan kelapa saja,
Itu jadi bisa ya, seperti itu. Nah, ini kita latihan untuk kemudian bisa berempati. Dalam arti empati ini untuk mendapatkan gambaran yang jelas ya, yang clear terhadap sesuatu yang dikomunikasikan atau yang diinginkan. Juhud juga ya sama ya. Kalau iman tadi yaitu senyumnya senyum yang senyum simpul ya. Ada kenapa senyumnya simpul, ada kata rasa malu tadi karena ada pemahaman bahwa malu itu adalah bagian dari iman bisa jadi. Nah, itu kan kan ya pemahaman itu dari sebuah gambar. Juhud juga sama ya. Oke. Kemudian, ini saya ingin tegaskan lagi. Gimana kalau perilaku manusia? Kalau perilaku manusianya tadi kelihatannya senyum orangnya, menyenangkan nggak? Menyenangkan nggak kalau kita ketemu dengan orang yang senyumnya ke kita ini jadi renyah gitu, renyah ke nggak masam gitu, nggak masam ke kita, renyah. Kita senang nggak? Senang. Artinya perilaku manusia yang beriman itu adalah menyenangkan gitu ya, nanti harus menyenangkan, harus membuat kita ini jadi bahagia aja ya, jadi ikut tersenyum gitu atau ikut tertawa atau ikut bahagia. Oke. Sekarang juhud. Ada nggak yang sudah menggambarkan juhud? Ada? Tadi kalau iman kan ada tanda senyum. Sekarang juhud yang gimana? Coba ada yang sudah punya gambaran juhud? Ada yang sudah punya gambar juhud? Nah, kalau lama gini kita PR-kan saja ya. PR-kan sajalah ya. Tapi tadi ada gambaran bagaimana caranya seperti yang tadi disampaikan Dinda ya. Ada gambar senyum, kemudian ada penjelasannya, silakan. Jadi ada berapa Pak PR-nya? Ya PR tadi slide yang pertama ada berapa? Slide sekarang kayaknya ada 6 gambar lagi ya. Oke. Ini saya akan terangkan secara deskripsi saja ya di kelas ini, tapi untuk visualisasinya silakan Anda merdeka lah apa saja ya. Nanti pekan depan dikumpulkan lah ya. Oke. Iman tadi kaitannya dengan keyakinan ya, yakin. Orang yakin itu menyenangkan karena dari sisi intonasinya, dari sisi keputusannya itu tidak membuat kita ragu, tidak kayaknya deh gitu, kayaknya deh. Nah, itu kayaknya itu walaupun dia kayaknya deh bener deh gitu. Itu sudah terasa itu memang nggak yakin dia orangnya kan gitu, nggak. Itu nggak membuat kita jadi ragu. Nah, kalau orang iman itu nggak meragukan gitu. Ke kitanya jadi enak, jadi menyenangkan. Juhud. Nanti nih, orang juhud ini adalah orang yang tadi juga menyenangkan karena dia tidak menjadi ancaman bagi Anda, bagi kita, orang juhud itu. Ya. Jadi orang juhud itu mungkin ngambil hak Anda. Ya. Orang juhud itu nggak mungkin kemudian mengeksploitasi, menzolimi. Orang juhud itu nggak mungkin kemudian menguras sampai habis sesuatu sehingga dan orang lain tidak kebagian, gitulah. Nanti ya silakan saja nanti gambarkan tuh orang juhud yang gimana gitu. Jadi gambaran Anda terhadap juhud itu adalah apakah orang yang berpakaian
istilahnya tambalan, tahu ya, tambalan nih pakaiannya robek-robek tapi ditambal. Nah, ini orang juhud. Apakah seperti itu? Orang judi itu orang yang pas jalan pakai sendal gitu ya, gitu. Orang seperti itu kan gambarannya. Nah, saya nggak tahu, nanti Anda coba buat ya. Atau ternyata orang judi itu adalah pakai Mercy ya, kayak gitu. Mercy, mobil Mercy. Itu juhud. Orang judi itu punya rumahnya istana gitu. Itu juhud. Hal-hal yang saya sampaikan bisa jadi itu menggambarkan orang juhud, tapi nanti ada reasoningnya ya. Ada alasannya. Artinya kan judi sini ternyata apa? Kan kayak gitu ya. Tapi setidaknya kaitannya dengan cara bagaimana Anda memenuhi kebutuhan. Ya, terkait dengan kebutuhan. Ya, terkait apa kebutuhan Anda ini dipenuhi dengan apa? Caranya bagaimana? Ini akan terlihat dari juhudnya. Itu perilaku ya, perilaku juhud. Contohnya misalkan kalau dalam makan, apakah perilaku juhudnya misalkan gini, Anda ambil makanan satu ya di piring dimakan, kemudian Anda ambil dengan tangan kiri makanan yang lain ya, ini belum selesai, ini Anda udah mau ini ya. Nah, itu Anda bisa lihat ini orang gitu ya. Seperti itu. Ini mah sudah bisa membedakan ya. Oke. Berikutnya perilaku ukhuwah ya, ukhuwah. Dari konsep definisinya ini kaitannya dengan memperlakukan orang lain selayaknya saudara. Kalau Anda dianggap saudara oleh orang lain dalam arti Anda itu dilindungi, kalau Anda itu kemudian dihormati, senang nggak? Nah ya, nah itu perilaku menyenangkan. Kalau Anda sebagai konsumen kemudian oleh penjual, misalkan kita apa ya, betul, misalkan barang elektronik, kita pergi ke toko elektronik, kemudian penjual katakanlah alat elektronik itu memperlakukan kita selayaknya keluarga yang perlu dihormati, dimudahkan gitu ya, dihormati. Menyenangkan enggak? Ya, seperti itulah ya nanti gambarannya. Nah, itu di perilakunya ya. Kemudian dalam aplikasinya, ini menariknya karena di sini Anda walaupun orang sosial, orang bisnis harus mengerti hukum-hukum eksak sebenarnya. Ya, kaitannya dengan ada zakat, ada ini ada sesuatu yang ini nih aplikasinya zakat. Di sini no riba dan judi itu akan kaitannya dengan yang disebut dengan hisab. Oh, hisab. Hisaban. Apa itu hisaban itu? Perhitungan. Hitung-hitungan. Perhitungan, hitung-hitungan. Jadi Anda melakukan hitung-hitungan dan nanti melakukan perhitungan. Dan apa yang Anda lakukan semuanya juga akan dilakukan perhitungannya. Nanti akan disebut dengan kontabilitas, responsibilitas dan sebagainya. Di situ di dalam bisnis ya, segala sesuatu akan dihitung untuk Anda, ada catatan, nanti akan kaitan dengan catat mencatat, karena sesuatu yang dihitung itu pasti harus, kalau katakanlah ingin dipertanggungjawabkan harus ada catatannya. Ya, zakat, riba dan judi ini kaitannya dengan perhitungan, dengan hitung-hitungan, bahkan kalau dibuat dengan angka-angka ya, supaya lebih terukur nanti kelihatan secara materinya, terukurnya seperti itu. Ya, tidak saya bayar zakat. Ya, di dalam agama, di dalam Islam itu sendiri, zakat itu sendiri itu sudah ada ya hitungan nisabnya gitu ya. Katakan kalau dari sisi persentase saja, zakat ya, zakat fitrah saja ya. Nanti kan bulan apa kita mau Ramadan deh. Ya, ketika sebelum selesai kita harus zakat. Zakat fitrah kita udah tidak bisa ditolak lagi, itu namanya 2,5%. Kita mau 50%, ya mangga, tapi itu namanya bukan lagi zakat fitrah, kan kayak gitu ya. Bisa jadi 2,5%-nya adalah zakat fitrah,
Tetapi 47,5%-nya mungkin hanya apa nanti? Sedekah, ya, wakaf, infak atau apa, kan kayak gitu ya. Udah dibuat hitungannya. Termasuk riba sendiri kan sebenarnya, riba kalau bunga juga dibuat katakanlah hitung-hitungannya ya. Ada yang 10% per tahun, 12% per tahun, kan itu ya. Ada 16% per tahun dan sebagainya. Oke. Atau kebalikannya dari riba. Apa tuh? Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, berarti ada jual beli itu adalah apa? Ilmu hitung-hitungan itu. Ngitung. Anda jual berapa, beli berapa, kan dari sisi harga ada hitungan dan nilai. Kan itu ya. Itu baru katakanlah harga pokok penjualan. Kalau itu Anda mau jual. Atau harga pokok produksi kalau Anda kemudian kan belum Anda ingin mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan sendiri kan dihitung berapa persen dari harga produksi atau harga pokok penjualan supaya nanti ada katakanlah keuntungan bersih belum dipotong ya kaitannya dengan pengeluaran apa gitu ya, itu hitungan. Jadi aplikasi bisnis ini sangat terkait dengan ilmu hitung-hitungan kan kayak gitu ya. Nah, dalam hitung-hitungannya yang diterapkan dalam bisnis syariah itu akan selalu terkait dengan konsep zakat, kemudian anti riba, tidak melakukan riba, dan kemudian menghindari tidak melakukan sebuah perjudian. Ya, seperti itu. Cuman 3 ini kalau dilakukan, hitungan itu ada, atau hitung-hitungan ini arti ada hitung-hitungan zakatnya, ada hitung-hitungan tidak judinya, maka dalam aplikasinya, dalam aplikasi bisnisnya, walaupun mungkin teman-teman mengatakan saya tidak menamakan ini adalah bisnis syariah atau produk syariah, tapi ada ketiganya di situ, maka ini sudah masuk dalam bisnis syariah. Ya, jadi kita tidak berbasis labeling sebenarnya. Nanti kata syariah ini nanti kaitannya akan selalu kepada perilaku, gitu. Oke. Sebenarnya kalau Anda ingin mendalami lagi model ini, iman dan zakat, juhud dan riba, itu ukhuwah dan judi itu ada korelasinya. Pasangan-pasangannya. Jadi manusia dengan aplikasi bisnis itu ada pasangan. Sama juga iman dan zakat, juhud dan riba gitu ya. Ukhuwah dan judi. Itu ada. Ya, ada korelasinya. Dari korelasi itu Anda akan bisa mengembangkan berbagai model-model aplikasi bisnis yang khasnya di dalam kehidupan Anda. Ya, oke. Coba orang iman dengan zakat, ini itu hitung-hitungannya. Hitung-hitungan dalam bisnis konvensional. Kalau zakat itu mengurangi atau menambah? Menambah, Pak. Menambah apa? Menambah pengeluaran? Atau keuntungan? Menambah keberkahan, Pak. Menambah pahala, Pak. Jujur nih. Benar, ini kan kita ngomongin bisnis konvensional, hitung-hitungan konvensional. Ngurangin, Mbak. Saya membawanya kan konteks konvensional dulu, belum ke konteks syariah. Kalau syariah ya dengan apa? Dengan mudahnya kita mengatakan berkah-berkah. Tapi di dalam sistem kehidupan kita konvensional masih katakan dilakukan, sehingga berat bayar zakat teh. Kalau dikumpulkan setahun, wah, ternyata dikumpulkan ini ada 10 juta, katanya ya, zakat nih. Wah, udah ya, dibuatlah hitnya yang kemudian akhirnya cuma 1 juta nih zakatnya. Berarti di situ ada kebohongan, manipulasi dan sebagainya. Mengurangi timbangan dalam bahasa ya. Sehingga yang tadinya harusnya bayar zakat 10 juta,
Karena kitanya hitung-hitungannya tidak syariah, hitung-hitungannya karena ada hawa nafsu ya. Ada hawa nafsu yang cenderung kepada dunia sehingga berat mengeluarkan zakat itu. Anda kemudian meliterasi nanti dalam sejarah ya, dalam sejarah peradaban Islam itu sempat ketika wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada zaman kekhalifahan Abu Bakar itu ada orang yang tidak mau bayar zakat. Ya, ada yang tidak mau bayar zakat. Namanya juga tidak mau bayar, kayak tata seolah-olah bayar berarti apa? Berkurang nggak harta kita? Ya hitung-hitungan tadi kan diberlakukan, akhirnya jadi berkurang. Kayak gitu. Coba di sini ada yang ini enggak, yang kemudian belajar keuangan. Ada keuangan. Ada? Yang sudah belajar keuangan? Ada, Pak. Nah, ini aja pakai logika keuangan yang Anda pelajari. Ini kalau ada zakat ini masuk kepada apa itu? Penambahan keuntungan atau pengurangan? Pengurangan, Pak, pengeluaran. Oke. Ini fakta ya bahwa di dalam hitung-hitungan kita hari ini bisnis nih. Ini kan teman-teman memilih ini bisnis syariah itu adalah sebuah mata kuliah pilihan kan? Artinya gini, kalau prodi tidak katakanlah istilahnya apa? Mempaketkan atau menyajikan mata kuliah ini tidak dipelajari oleh Anda, dalam artian Anda tidak mempelajari keuangan yang tadi yang sekarang saya sedang bicarakan. Anda hanya tahunya bahwa zakat itu adalah nanti mengurangi keuntungan. Di mindset Anda, di mindset kita nih belajar itu bahwa zakat itu keuntungan, karena ini kan bayar zakat, mengurangi. Itu jadi beban, itu jadi mungkin jadi biaya atau sesuatu yang mengurangi keuntungan. Secara psikologis manusia itu kalau berbicara tentang masalah berbagi, nggak bagi, mengurangi itu nggak mau. Betul nggak? Ini kejujuran ya. Soalnya kalau nggak jujur-jujuran nanti jadi liar kita, jadi manusia liar, liar. Ya, gitu. Jadi perilakunya akhirnya liar karena nggak mau jujur dia. Liar, bohong kan gitu kan. Kemudian liar kan kalau kita bertemu dengan orang yang nggak mau jujur-jujuran liar gitu. Ya, ini gimana kan gitu. Nggak tahu yang sebenarnya. Oke ya. Ini menariknya nih. Jadi kalau tidak dijelaskan seperti ini, nanti akan memposisikan selalu nanti dalam keuangan, ya dalam nanti sistem nanti keuangan, apalah keuangan perusahaan atau sistem keuangan, termasuk sistem akuntansi perusahaan dan sebagainya. Ini bisa jadi ada yang masih kemudian menempatkan hal-hal yang seperti ini di sesuatu yang dianggap bisa mengurangi kesenangan, mengurangi gitu ya. Zakat itu kemudian mengurangi gitu. Kayak gitu. Makanya perlu kemudian diberi pemahaman, dan pemahaman ini jangan sampai kemudian pemahaman kognitif, pemahaman di pikiran, pemahaman di dalam kemudian bergerak di keuangan, di bagian keuangan, kemudian harus membuat aplikasi keuangan. Bukan pengurang harta. Kan kayak gitu. Ya. Tapi sebagai penambah. Gimana Pak caranya Pak? Kan kayak gitu. Ini dampaknya sebenarnya teman-teman. Dampaknya kalau teman-teman nanti sebagai ini coba. Dampak dari berpikir ini nih, dari berpikir yang kan. Kalau itu dilakukan oleh Anda, ya oleh Anda nih, oleh Anda sebagai pemilik perusahaan, maka kita melakukan semacam kebijakan kompensasi remunerasi. Oke? Maka kebijakan apa yang Anda kemudian ambil untuk katakan ke ambang batas dari gaji remunerasi ini? Apa pekerja kita? Akhirnya apa kita? Kebijakannya kepada UMR atau UMZ?
UMR. UMR. Upah minimum regional, Pak. Ya, upah umum regional. Kalau Nggak tahu, Pak. nah, nggak ada kan ya UMZ ya, nggak diajarkan ya. Nggak ada, Pak. Nggak. Nah ini, padahal UMZ itu adalah upah umum minimum, upah minimum zakat. Dalam artian Anda sudah kemudian mendesain bahwa karyawan Anda bisa zakat semua. Ya, karena ada minimum zakatnya. Minimum zakatnya ini kan rata-rata di atas 3 juta. Sedangkan kalau minimum KPR itu bisa jadi kan hanya katakanlah ini ada 1.500.000, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Ya. Minimum zakat ini sudah dihitung bahwa dia itu sudah istilahnya, kalau mustahik itu adalah sifat orang yang dia itu tidak bisa memenuhi dalam 1 bulan itu dengan apa yang dia dapatkan, itu jadi mustahik, jadi yang memang harus dibantu. Tapi kalau mau zakat itu sudah dihitung kebutuhan dia selama 1 bulan itu, kemudian diberikanlah tadi bahwa dia ini bisa berzakat. Ya, oke. Kaitannya dengan zakat. Nah, di dunia konvensional kita hari ini itu jadikan riba ya, riba. Riba itu jadi apa? Ditambahan atau pengurang? Nambah ya. Menambah kan? Nambah, Pak. Menambah. Jadi ketika ditambah jadi senang orang. Jadi makanya kenapa hari ini kita susah untuk keluar dari riba, karena secara definisi hari ini dan kemudian dari sisi katakanlah pengelolaan sistem keuangannya memang riba itu menjadi penambah pendapatan, ya, menambah gitu. Jadi secara psikologis kita senang dengan adanya bunga, ya. Nah, bunganya 50%, wah senang banget ya, 10 juga udah bisa apa kan, ini 50%. Padahal nanti pada hakikatnya itu jadi harusnya ada sistem yang kemudian menjadikan ini sebagai pengurang sehingga orang kapok untuk apa? Wah, jangan dibunga, kapok ini karena rugi ya gitu kan. Ya, lebih baik nanti ini udah deh dijakatin saja nih, saya punya 10 juta ada zakatnya lah. Daripada 10 juta ada bunganya 20% atau 10% lah. Kalau kita mau berkomitmen dengan hukum yang sebenarnya, mungkin harusnya ada pemblokan itu. Di kelas ini teman-teman jadi mendapatkan semua pencerahan bahwa itu adalah bukan pengurang tapi penambah. Riba itu bukan penambah tapi pengurang. Kuantum ya, sifatnya di sini. Yang kemudian pada satu sisi ini menambah, sebenarnya itu adalah mengurangi, ya kayak gitu, mengurangi. Kalau judi ini di tengah-tengah ya, judi ini nggak tahu nih mengurangi. Makanya Anda jangan berbisnis di sesuatu yang nggak jelas, termasuk nggak jelas akadnya. Ya, kalau gini, kalau teman-teman belum jelas akadnya, jangan sekali-kali bertindak atas nama dari akad itu. Artinya dari nama yang katakanlah ada di situ ya, akadnya. Itu kalau akadnya nggak jelas. Ini misalkan ini akadnya sudah jelas nih ya teman-teman di sini. Misalkan sebagai mahasiswa, ini jelas nggak nih teman-teman, akadnya udah jelas belum? Nggak. Misalkan ngisi KRS atau udah bayar apa dan sebagainya. Pokoknya itu semuanya udah selesai. Dijalankan, nanti ada aja di tengah jalan ribetnya ya. Itu salah satu contoh.
clear. Ya, ikatannya harus jelas. Oke. Jadi jangan sampai sesuatu yang nggak jelas kemudian kita melakukannya, karena manusia yang menciptakan manusia, ya, dengan berbagai suku, bangsa dan agamanya, pasti akan ditemukan pada berbagai bahasa. Itu termasuk di sini ada kaitannya dengan sumber dari kitab suci, ada Taurat, Injil, Al-Quran, ada, ini adalah agama-agama samawi, ya. Kemudian ini dalam bahasa Ibrani saja, ya, bahasa yang begitu sangat tua, ya, Ibrani itu sebanyak 200 kali. Artinya ini kalau dikatakan banyak, ya, muncul, berarti ini memang terkait dengan afirmasinya. Tuhan itu mengingatkan, ya, kepada manusia ini bahwa kamu ini harus memegang ini berkali-kali, 200 kali lah, ya, yang mengisyaratkan adanya kehendak atau aturan Tuhan yang diwahyukan sebagai wujud kekuasaannya atas segala perbuatan manusia. Kehendak atau aturan Tuhan yang diwahyukan, kaitannya dengan nanti peran siapa nih wahyu ini kepada siapa, artinya pada para nabi, para rasul, sebagai wujud kekuasaannya atas segala perbuatan manusia. Oke, jadi aturan untuk mengatur perbuatan manusia. Aturan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sumber dari bisnis syariah ya adalah kitab suci. Ya, dalam Muslim ini ada Al-Qur'anul Karim dan kemudian operasionalisasinya, ya, proses mengoperasionalkannya yaitu perilaku ucapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga ijtihad para sahabat, para ulama, ya, seperti itu. Itu untuk mengatur. Jadi sumbernya itu, ya, sumbernya. Jadi kalau sumber bisnis syariah apa? Al-Quran, ya. Kemudian apa lagi, ya? Hadis, ya. Makanya berarti kan kita belajar tentang Al-Quran yang berbicara tentang ini, tentang bisnis syariah, tentang syariat. Kemudian hadis-hadis Rasul, kita membacanya. Ya, kemudian apalagi, ya, ijtihad para sahabat, para ulama, termasuk para ulama kontemporer hari ini. Ya. Kemarin ada yang bertanya, Pak Jenal, saya mau belajar atau mau bekerja di di sebuah perusahaan yang kemudian melakukan ada modal berjangka panjang, apa itu? Dia katakanlah ya mungkin di OJK atau apalah, ya, atau di bursa saham atau apa, ini gimana gajinya, halal enggak gitu ya. Dia udah masuk kepada sebuah label atau justifikasi hukum halal atau tidaknya. Nah, di dalam syariah itu sebelum menghalalkan atau mengharamkan itu nanti ada, ya, di sumber Al-Qur'annya ada enggak?